Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali bersama Ahmad Syairozi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mempersiapkan diri menjelang PAT atau penilaian akhir tahun. Ini untuk kelas 7. Adapun materinya yaitu tentang segi 4, segitiga, dan juga penyajian data. Nah, barangkali di antara kalian itu ternyata materi PAT-nya itu ada garis dan sudut. Nah, kebetulan di sini tidak saya bagikan garis dan sudut, tetapi kalau ingin belajar itu, ini akan saya berikan linknya, yaitu untuk tahun kemarin ya, saya sudah membuat untuk materi garis dan sudut, ya, latihan-latihan soalnya. Dan kemudian bagi kalian yang ingin mendownload soal yang saya bagikan ini, boleh ya, nanti akan saya share di deskripsi ya, karena ini masih belum selesai sepenuhnya. Oke, kita langsung saja. Soal pertama ya. Jika panjang sisi persegi panjang adalah 15 cm dan 20 cm, maka kelilingnya adalah, oke, ini karena persegi panjang, maka kan ada panjang sama lebar kan ya. Nah, ini kelilingnya. Bagaimana cara mencari keliling? Yaitu kita tinggal menambahkan kemudian dikali 2. Ya. 15 tambah 20 berapa? 35. Nah, 35 ini kita kalikan dengan 2. Ketemunya berapa? 70 cm. Sehingga jawabannya adalah A. Seperti itu ya. Kalau ingin tahu rumusnya, ini ya rumusnya kan sudah paham ya. P ditambah L. Jadi di sini berarti 2. Ini kali ya. Kadang kali itu kadang silang, kadang titik, kadang tidak ditulis ya. Kalau ada kurang begini, otomatis ini adalah perkalian. Ini P-nya 15 ya. Saya yakin sudah bisa ya, karena ini adalah pelajaran waktu SD. Oke, gitu. Saya lanjut aja karena soalnya banyak ya. Nomor 2, sebuah kain berbentuk persegi panjang dengan ukuran 13 cm dan 12 cm. Luas kain. Oke, karena luasnya apa? Persegi panjang. Rumusnya adalah P kali L. Berarti 13 dikali 12 ketemunya adalah 156 cm kuadrat. Nah, ini. Lanjut ya. Ini masih mudah. Nah, berikutnya, ini biasanya sifat-sifat ini yang tidak menghitung, ini biasanya justru yang membuat banyak siswa salah ya. Perhatikan sifat-sifat berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Oke, dan sebagainya ya. Kita fokus ke pertanyaannya. Yang merupakan sifat persegi panjang adalah, oke. Jadi kalian kalau ada soal gini, ini fokusnya di soal terakhir, di pertanyaan terakhir, dan cermati. Terkadang ada kata bukan atau ada kata kecuali ya. Itu adalah kuncinya. Nah, ini kebetulan nggak ada kecualinya, berarti kita fokus yang persegi panjang. Nah, yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Salah ya. Salah ya, tidak harus. Karena persegi panjang kan kadang ada yang lonjong begini. Yang kedua, memiliki maksud yang sama besar. Oke, betul. Karena semua sudutnya sama-sama 90 derajat. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang berpotongan saling tegak lurus. Ini salah ya. Karena kalau misalkan ini kayak gini, panjang gini, diagonalnya ini tidak berpotongan tegak lurus. Nah, ini kan tidak 90 derajat. Jadi salah. Yang 4, memiliki 2 diagonal yang berpotongan di titik tengah kedua diagonal. Oke, ini kalau ini betul. Maksudnya apa? Jadi ini sama. Jadi kedua diagonalnya itu membagi 2. Nah, gini. Selalu seperti itu. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, jawabannya D. Oke, lanjut. Nomor 4, seorang pekerja bangunan akan memasang ubin pada lantai berbentuk persegi panjang. Panjang lantai tersebut adalah 12 meter dan lebarnya 8 meter. Oke, di nomor 4 ini jadi di sini ada lantai ya, lantai panjangnya 12 meter. Ya, ada suatu tempat yang punya lantainya 12 meter panjangnya, lebarnya 8 meter. Kemudian jika 6 buah ubin ini dapat menutup seluas 1 meter persegi. Jadi 1 meter persegi, 1 meter persegi ini membutuhkan 6 ubin. Nah, ini kira-kira berapa luasnya ini? Ya berarti 12 kali 8 ya.
12 ini luasnya 12 dikali 8. Oke, berapa 12 dikali 8? 96 ya. 96 cm persegi. Nah, berarti ini kok cm ya? Meter ya. Kalau centimeter ini bukan lantainya manusia, lantainya semut. Jadi ini 96 meter, maka ini jadinya berapa? Ya, ini kan perbandingan senilai kan yang sudah kita pelajari. Berarti ini kita tinggal mengalihkan saja ya. Ini kan dikali aja kan. Kali 6, ini kali 6. Sorry, kali 190 kali 96 maksudnya, lipat ya. Berarti ini adalah 6 dikali 96. Oke, berapakah ini? 6 dikali 96. Oke, banyak ya, banyak. Tapi jawabannya adalah yang ada 6-nya. Karena ini kan sudah jelas. 6 kali 6 kan pasti 36. Pasti satuannya adalah 6, yaitu C. Nah, gitu ya. Ini jawabannya. Oke, berikutnya kita akan lanjut di soal nomor 5. Sebuah persegi ABCD diketahui sisinya adalah 20 cm. Berapakah kelilingnya? Oke, berarti kalau ingin cari keliling kan kita jumlah semuanya kan. Pinggir-pinggirnya kan ini 20, 20, 20 kan. Atau 20 dikalikan 4. Ya. Berapa? Ya berarti 80 cm. Oke, seperti itu. Lanjut. Nomor 6, diketahui keliling bangun persegi adalah 400 cm. Berapakah panjang sisi bangun tersebut? Nah, di sini yang diketahui adalah kelilingnya. Nah, tadi kelilingnya kan kita kalikan 4. Berarti kalau mencari sisi, ya kita bagi dengan 4. Keliling persegi rumusnya adalah 4 dikali S. Nah, kelilingnya 400. Nah, ini kan S. Berarti untuk cari S adalah 400 bagi 4. Ketemunya 100 cm. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya, nomor 7. Rumah Adi berbentuk persegi memiliki panjang sisi 8. Jadi persegi ya. Jadi rumahnya berbentuk persegi 8. Jika Adi mengelilingi rumah tersebut 2 kali putaran. Oke, berarti kita cari keliling. Kenapa? Karena ada kata kuncinya di sini adalah mengelilingi. Jadi bukan luas tapi keliling. Berarti caranya kita cari kelilingnya berapa, kemudian kita kalikan dengan 2. Ya. Berarti, bukan banyak putaran ya. Jarak yang ditempuh. Oke. Jarak yang ditempuh yaitu 2 kali keliling persegi. Jadi 2 kali, kelilingnya berapa ini caranya mencarinya? 8 kali 4 ya. Berarti 2 kali berapa ini? 32. 64. Oh, waduh ini salah. Ini harusnya bukan sentimeter. Harusnya meter. Waduh ini nih. Masa rumahnya Adi sentimeter nih. Jadinya kecil. Ini salah ya. Ini harusnya meter. Oke. Jadi jawabannya E. Atau D. Tapi ini diralat ya. Oke, berikutnya. Nomor 8. Berapakah panjang persegi panjang di atas? Panjang persegi panjang di atas. Oke, caranya bagaimana ya? Oke, kalau ingin cara biasa dulu ya. Cara biasanya bagaimana sih cara normalnya? Berarti K sama dengan 2 kali B ditambah L. Ini cara biasa, 52. Ini panjangnya nggak tahu, lebarnya 9. Kita bagi 2 ya. 52 dibagi 2. Berapa? 26. Oke. Kemudian berarti untuk mencari P, maka 26 dikurangi 9. Ya, berapa 26 dikurangi 9? Ketemunya adalah 17 cm. B. Atau caranya juga bisa langsung saja. Jadi keliling ini kita bagi dengan 2 ya. Keliling dibagi dengan 2, kemudian hasilnya kita kurangi dengan 9. 52 bagi 2, 26. 26 kurangi 9, 17. Oke, jadi kayak gitu ya caranya ya. Oke, lanjutnya. Nomor 9, lantai kamarku berbentuk persegi. Panjang sisinya adalah 7 meter. Luas lantai kamarku adalah, ya sudah, ini berarti kan tinggal
7 dikali 7 ya. Karena rumusnya luas persegi itu adalah S kuadrat atau S kali S. 49 meter persegi ya, bukan centimeter tapi meter. Ya, sehingga nomor 9 jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya di nomor berikutnya, nomor 10. Jika sebuah persegi memiliki luas 225 cm persegi, maka panjang sisinya adalah, nah di sini yang namanya luas persegi itu kan rumusnya S kuadrat ya, atau S kali S. Jadi luas persegi sama dengan S kuadrat. Nah, di sini itu kan 225 nih luasnya. Ini adalah S kuadrat. Maka caranya untuk menghilangkan kuadrat itu di akar. Jadi akar 225 itu berapa? Ketemunya adalah 15 cm. Oke, seperti itu. Lanjut. Ini soalnya mudah. Nomor 11. Di sebuah pekarangan berbentuk persegi. Ini persegi. Panjang sisi pekarangan itu 24 meter. Di sekeliling pekarangan akan ditanami pohon pepaya, ya pepaya bukan papaya, dengan jarak antar pohon 2 meter. Banyak pohon pepaya yang dibutuhkan adalah, oke, di sini ada kata kuncinya yaitu di sekeliling ya. Jadi kata di sekeliling itu berarti artinya dia nanti itu arahnya menggunakan konsep keliling, bukan luas. Jadi ini 24, ini 24 dan seterusnya 24 juga meter. Kemudian ditanami pohon satu ya, setiap satu pohon ini jaraknya 2 meter. Nah, bagaimana caranya berarti untuk menentukan banyak pohon? Yaitu kita tinggal mencari kelilingnya, kemudian kita bagi dengan jarak antar pohon itu kan 2 meter. Nanti bagi 2. Nah, kelilingnya itu berapa? Kan kalau persegi rumusnya kan 4 kali S, berarti 4 kali 24. Ini bagi 2 ya kan. Berarti coret-coret 2 kali 24 berarti 48 ya. Sehingga jawabannya A, 48 pohon. Oke. Berikutnya nomor 12. Berikut ini yang bukan sifat dari jajar genjang adalah, oke, ini ada kata keterangan bukan dari sifat jajar genjang. Yang A, sisi-sisi yang berhadapan sama besar. Oke, jadi kalau kita nggak hafal, ini coba kalian gambar aja jajar genjang yang nggak apa, nggak harus bagus, yang penting tahu ilustrasinya aja. Yang A, sisi-sisi yang berhadapan sama besar. Oke, ini berhadapan ya, sama besar kan. Jadi yang A ini sifat jajar genjang, yang dipertanyakan bukan. B, sudut yang berhadapan saling berpelurus. Nah, jadi ada berhadapan, sama-sama berhadapannya juga, tapi yang satunya sama besar, satunya berpelurus. Apa sih artinya berpelurus itu? Berpelurus artinya totalnya atau jumlahnya itu sama dengan 180 derajat. Nah, apakah sudut yang berhadapan ini totalnya 180 derajat? Enggak ya. Enggak. Jadi jawabannya adalah B. Kalau sisi yang berpelurus itu adalah sisi yang berdekatan ya. Ini yang D yang betul. Nah, ini yang D yang betul. Sudut yang berdekatan itu saling berpelurus ya. Bukan yang berhadapan tapi yang berdekatan. Sisi yang berhadapan sama besar ya, sisi yang berhadapan itu berarti atas dan bawah, kiri dan kanan itu berhadapan. Lanjut. Nah, ini soal nomor 13. Ini adalah soal sifat juga ya. Sifat itu justru banyak yang terjebak karena memang tidak ada perhitungannya ya. Ini hanya memahami konsep. Perhatikan pernyataan berikut. Ada pernyataan 1, 2, 3, 4. Sifat jajar genjang ditunjukkan oleh ya. Jadi sifat-sifat itu sebetulnya nggak usah dihafal, nggak apa-apa. Tapi yang penting kalian bisa tahu cara menggambarnya. Biar nanti bisa logika ya atau mengingat sendiri. Sifat jajar genjang. Nomor 1, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Oke. Sisi yang kanan kiri atas dan bawah itu kan sama dan sejajar. Berarti nomor 1 betul. Diagonalnya sama panjang. Oke, ini diagonal. Ini diagonal. Apakah sama panjang? Ya, tidak kan ya? Jadi diagonalnya tidak sama panjang. Ini salah nomor 2. Yang ketiga, sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan, ini berhadapan. Ya, sama besar kan? Oke, jadi sama besar. Berarti coba berarti nomor ini betul. Terus kemudian nomor 4.
Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Ini berdekatan. Ya. Apakah totalnya 180 derajat? Iya. Ini juga berdekatan dengan ini, kira-kira berdekatan. Sehingga jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Oke, 1, 3, 4, C. Oke, selanjutnya nomor 14. Luas jajar genjang adalah, luas jajar genjang ini rumusnya adalah alas dikali tinggi. Berarti ini 12 dikali 8 ya, berarti 96 cm persegi. Ini kurang perseginya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya nomor 15. Sebuah jajar genjang memiliki luas 180 cm persegi, alasnya 12 cm, maka tinggi jajar genjang tersebut adalah, nah di sini luas jajar genjang itu rumusnya alas dikali tinggi, luasnya itu 180, alasnya 12, tingginya tidak tahu. Ini kita gunakan konsep PLSV, berarti 12 ini menjadi pembagi dari 180. Berapa? Berarti jawabannya adalah 15 cm ya. 15 dikali 12. Jawabannya A. Oke. Seperti itu. Bisa dipahami? Kita lanjut lagi di soal nomor 16. Kebun paman berbentuk jajar genjang dengan panjang sisinya 25 dan 7. Keliling kebun paman adalah, ya jadi ada kebun bentuknya jajar genjang ya. Ini 25, ini 7. Ditanya keliling, bagaimana kalau cari keliling? Ya, cukup kita tambahkan semuanya aja. 25, 7, ini 25, ini 7. Ya, ini kita jumlah semua. Atau cara lainnya, yaitu ini 25 dan 7, kita jumlah. Nah, berapakah 25 ditambah 7? Yaitu sama dengan 32, ya kan? Nah, sekarang 32 kita kalikan 2. Ketemunya adalah 64. Nah, ini jawabannya. Atau di total manual ya, 25 tambah 7 tambah 25 tambah 7. Nanti juga hasilnya sama dengan D, 64. Nomor 17, luas jajar genjang tersebut adalah, ya ini luas jajar genjang itu rumusnya adalah alas kali tinggi. Di mana alas itu adalah yang tegak lurus dengan tinggi. Jadi di sini biasanya alasnya itu yang panjang kan, sisi yang panjang. Nah, ini sisi yang ini kita gunakan untuk alas. Kenapa? Karena tingginya diketahui yang ini. Nah, apakah nggak boleh kita pakai yang 13? Boleh, boleh. Asalkan tingginya jangan pakai yang 12, tapi pakai yang ini. Nah, yang kecil ini. Apakah sama hasilnya? Iya, sama nanti hasilnya. Ya, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal masukkan aja. Kita kalikan aja. Berarti 12 dikalikan dengan 7 ya. Ketemunya berapa? 84 cm persegi. Baik, selanjutnya soal nomor 18. Nah, ini merupakan soal sifat-sifat. Jadi terus terang biasanya kalau soal yang berbentuk sifat-sifat terkadang sangat membingungkan ya, karena ini bukan hafalan juga. Apalagi soal ini. Kalau biasanya tadi kita ada bangunnya disuruh menentukan sifatnya. Nah, kalau ini ada sifat-sifat kita disuruh menentukan bangunnya, dibalik ya. Oke, baik, kita cermati masing-masing sifatnya atau pernyataannya. Yang pernyataan pertama, sudut yang berhadapan sama besar. Oke, sudut yang berhadapan sama besar itu berarti jajar genjang memenuhi ya. Jadi ini memenuhi, jajar genjang memenuhi, persegi memenuhi, belah ketupat juga memenuhi ya. Tapi kalau layang-layang tidak ya. Karena layang-layang itu yang berhadapan hanya yang kiri dan kanan aja ya. Yang atas dan bawah tidak. Kemudian yang pernyataan yang kedua, mempunyai posisi sama panjang. Oke, mempunyai posisi sama panjang itu kalau kemudian dua, kalau nggak persegi ya, belah ketupat. Berarti ini sama ini. Kalau jajar genjang belum tentu ya. Yang ketiga, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Oke, kedua diagonal berpotongan tegak lurus itu persegi juga iya, belah ketupat juga iya ya. Jadi sampai di pernyataan ketiga ini kita masih belum bisa menentukan bangun apanya.
Yang keempat, kedua diagonalnya sama panjang. Nah, kalau sudah ada keterangan kedua diagonalnya sama panjang, nah pasti ini jawabannya adalah persegi loh. Kenapa? Ya karena kalau belah ketupatnya kayak gini, diamond ini, nah diagonalnya kan nggak sama panjang ya kan? Jadi ini tidak memenuhi yang sifat keempat. Tapi kalau persegi selalu sama panjang. Oke? Itu ya. Lanjut soal nomor 19. Suatu belah ketupat memiliki panjang diagonal 12 cm dan 16 cm. Luasnya adalah, nah ini rumusnya belah ketupat. Luasnya itu apa? Yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Berarti setengah dikali 12 dikali 16 ya. Berarti berapa ini? Ya, coret-coret ini berapa? 6 ya. 6 dikali 16. Oke, 96 cm persegi. Oke, belah ketupat. Kita lanjutkan di soal nomor berikutnya. Ini juga masih belah ketupat. Keliling belah ketupat pada gambar berikut ini adalah, oke, yang dimaksud keliling berarti kan kita total pinggir-pinggirnya aja. Sisi-sisinya kita total. Yang mana sisinya? Ya berarti yang pinggir ini yang ada 4 ini. Nah, ini kebetulan ini memang sudah dikasih tahu, sudah jelas. Ini 13, pasti ini juga ini juga 13 ya. Karena belah ketupat semua panjang sisinya sama. 13, ini 13. Berarti kita tinggal total aja. 13 dikalikan 4. Berapa? 52 cm. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 21. Luas belah ketupat pada gambar tersebut adalah, nah ini biasanya kita langsung buru-buru ya, tapi juga harus mencermati diagonalnya berapa. D1 berapa D1? D1 ini kita bisa menggunakan yang mendatar atau juga kita bisa menggunakan yang atas bawah ini ya, yang vertikal ini. Nah, ini ke sini berapa ya? Ini ke sini 6 ya. Karena 3 kan separuhnya. Lo kok tahu? Iya kan di bawah ini. Kemudian D2-nya berapa? 8. Udah tahu D1, D2, tinggal kita masukkan rumusnya setengah kali D1 kali D2. Berarti setengah dikali 6 dikali 8 ya. Berapakah ini? Coret-coret 3 kali 8, 24 cm persegi. Ya, ini jawabannya C. Berikutnya, nomor 22. Mana sajakah yang termasuk sifat-sifat dari belah ketupat? Oke, belah ketupat ya. Berarti harus gambarkan dulu, karena biasanya kalau kita menggambarkan kan sulit. Ini kita gambarkan aja. Nah, belah ketupat kayak gini. Yang A, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Oke, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Iya, betul. Karena ini selalu tegak lurus. Ya. Yang B, keempat sisinya sama panjang. Iya, belah ketupat. C, sudut yang berhadapan sama besar. Iya juga sih ya. Kan berhadapan atas bawah kiri kanan ini sama besar. Diagonalnya membagi sudut sama besar. Bagi sudut artinya ini sama. Ya. Ini sama. Iya juga. Sudut-sudut yang berdekatan sama besar. Yang berdekatan ya. Jadi apakah sudut ini dan sudut ini sama? Enggak ya. Jadi yang E ini yang salah. Ini salah sehingga jawabannya adalah A, B, C, D. Yang E salah. Oke. Karena ini jawaban lebih dari satu. Lanjutnya. Keliling layang-layang ini adalah oke. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, ini sama dengan soal yang tadi. Ini layang-layang tapi ya. Jadi ini 12. Karena layang-layang itu sisinya tidak sama panjang semua, tapi yang sama itu adalah sisi yang berdekatan. 12 ini sama dengan di sini, ini 12. Kemudian ini 22 ya. Nah, ini. Sehingga kita hanya total aja. Kelilingnya, kalau kita hitung manual berarti 12 ditambah 12 ditambah 22 tambah 22. Berarti ini berapa nih? 24
ditambah 44, berarti 68 cm. Ya, kayak gini. Atau rumusnya itu kita tambahkan aja 2 kali ini ya, 12 ditambah 22. Ini juga boleh kayak gini. Sama kayak rumusnya persegi panjang ya, dan juga jajar genjang. 2 kali ini berapa ini? 34. Nah, sama kok hasilnya. Baik, selanjutnya nomor 24. Nah, ini agak lumayan ini, karena ini luas ya. Oke. Jika panjang AC 30 cm dan panjang BD 15, luas layang-layang tersebut adalah, oke, jadi di sini memang udah dikasih tahu langsung ya. AC itu adalah D1 atau D2 juga boleh sih. Karena dibolak-balik sama aja kok. Nah, D2 ya. BD. Oke, berarti kita tinggal masukkan rumusnya. Luas layang-layang itu rumus luasnya sama dengan luas belah ketupat ya. Setengah kali D1 kali D2. Berarti setengah dikali 30 dikali 15. Coret-coret 15. 15 dikali 15 ya 225 cm persegi. Jawabannya A. Oke. Selanjutnya nomor 25. Diketahui luas layang-layang adalah 168 cm persegi, sedangkan panjang salah satu diagonalnya itu 16. Hitunglah panjang diagonal yang lain. Oke, rumusnya luas layang-layang itu adalah setengah dikali D1 dikali D2. Nah, di sini adalah 168 setengah kali D1-nya ini kita misalkan D1 nggak apa-apa. Jadi 16 kali D2. Dicoret-coret ini berapa ini? 8 ya. Berarti ini 8 dikali berapa? Hasilnya itu adalah 168 ya. Caranya yaitu dibagi. 168 dibagi 8. Oke, ini sudah sangat jelas ya. 8 dibagi 8, 1. 16 bagi 8, 2. Oh, 21. Oke, untuk part 1 ini kita cukupkan sekian ya. Ini ada 50 soal, jadi kita bagi 2 saja. Satu bagian, satu part itu 25 soal. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada khilaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.